Sebelum memulai belajar, jangan lupa klik tombol subscribe, dan juga tombol notifikasi, yang berupa gambar lonceng. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, klik tombol like, yang berupa gambar jempol ke atas, serta tombol share, yang berupa gambar panah melengkung. Ajak juga teman-temanmu untuk belajar dengan menonton video ini. Semakin banyak ditonton, subscribe, serta share, maka akan semakin banyak video semacam ini diproduksi oleh channel edukasi ini. Sensor adalah bagian dari kehidupan sehari-hari kita, baik di rumah atau di tempat kerja. Mungkin tidak ada satu hari pun yang terjadi, di mana kita tidak terpengaruh dengan cara tertentu, oleh sebuah sensor. Dalam video ini, kita akan membahas tentang apa itu sensor, apa yang dapat dilakukannya, dan bagaimana ia dapat digunakan dalam pengendalian proses. Mari kita mulai. Sensor adalah sebuah perangkat yang dapat merasakan sesuatu. Manusia memiliki sensor yang dapat melihat, merasakan, mendengar, mencium, dan bahkan mengecap. Tanpa sensor, kehidupan rumah dan pekerjaan kita akan sangat sulit. Misalnya, saat Anda mengemudi untuk bekerja, lampu lalu lintas di persimpangan dikendalikan oleh sensor yang tertanam di jalan. Sensor ini mendeteksi kedatangan Anda di persimpangan. Atau saat Anda mendekati toko bahan makanan, pintu otomatis terbuka karena sensor. Di pabrik, suhu dan tekanan proses produksi ditampilkan dan dikontrol sebagai hasil keluaran dari sensor. Dalam dunia instrumentasi dan kontrol proses, sensor didefinisikan sebagai perangkat yang mendeteksi perubahan fisik, sifat listrik, atau kimia, dan menghasilkan keluaran listrik sebagai tanggapan atas perubahan itu. Apa saja sifat fisik khas yang dideteksi oleh sensor? Beberapa di antaranya adalah level suhu, aliran, tekanan, kecepatan, dan posisi. Dari sudut pandang pengendalian proses, kita dapat mengelompokkan sensor sebagai pasif atau aktif. Sensor pasif membutuhkan sumber daya eksternal untuk beroperasi, sedangkan sensor aktif tidak. Termokopel adalah sensor aktif, karena tidak memerlukan catu daya eksternal untuk beroperasi. Saat termokopel terkena peningkatan suhu, itu akan menaikkan tegangan outputnya. Contoh lain dari sensor aktif adalah sensor piezoelektrik. Sebuah detektor suhu resistensi, atau RTD, adalah sensor pasif. RTD adalah perangkat yang resistensinya akan berubah dengan perubahan suhu. Untuk memanfaatkan perubahan resistensi ini, suplai eksternal, atau sirkuit eksitasi, diperlukan untuk menghasilkan perubahan tegangan. Contoh lain dari sensor pasif adalah strain Gauss. Sekarang kita sudah membicarakan tentang sensor, dan sifat fisik yang dapat mereka rasakan. Mari kita bahas bagaimana mereka digunakan dalam industri. Hampir setiap sensor digunakan dalam pengendalian proses akan terhubung ke transmitter, karena keluaran sensor perlu dikondisikan atau diperkuat. Contohnya seperti ini. Tadi kita sudah membicarakan tentang termokopel, dan output tegangan yang dihasilkan saat dipanaskan. Sayangnya, tegangan keluaran termokopel sangat kecil. Termokopel hanya akan menghasilkan keluaran tegangan sebesar 8 mV. Hingga 18 mV pada perubahan suhu 450 derajat Fahrenheit. Dalam pengendalian proses, kita harus mengubahnya menjadi sinyal standar industri 4 mA hingga 20 mA. Oke, kita berhenti sejenak dan mengingat kembali apa yang telah kita bahas tadi. Sensor adalah bagian dari kehidupan sehari-hari di rumah dan di tempat kerja. Sensor adalah perangkat yang dapat melihat, merasakan, mendengar, mencium, bahkan mencicipi. Dalam kontrol proses, sensor diklasifikasikan sebagai pasif, membutuhkan eksitasi eksternal untuk menghasilkan keluaran listrik, dan aktif, menghasilkan keluaran tegangan tanpa eksitasi eksternal.
Dalam pengendalian proses, sensor digunakan untuk mengukur variabel fisik seperti level, suhu, aliran, tekanan, kecepatan, dan posisi. Tegangan keluaran sensor sangat kecil, dan oleh karena itu membutuhkan transmitter untuk memperkuat atau mengkondisikan output agar dapat digunakan dalam aplikasi kontrol proses. Sekarang mari kita bahas sensor yang sesungguhnya dipakai pada sistem PLC. Dalam video ini, kita akan mengenal jenis sensor yang sering digunakan dalam peralatan industri bersama PLC. Sebagai seorang teknisi elektro, kita sering cenderung melihat sesuatu dari ujung kelistrikan. Misalnya pada sensor. Kita mengenal dua jenis sensor berdasarkan keluaran kelistrikannya, yaitu sensor digital yang mengeluarkan sinyal on atau off dan sensor analog yang mengeluarkan sinyal tegangan yang kontinu. Pertama kita bahas dulu sensor digital. Jadi apa yang dimaksud dengan sensor digital atau biner? Secara teoretis, sensor digital mengeluarkan satu atau lebih bit informasi per sensor. Misalnya, kontak yang menyentuh kontak lain, atau switch. Switch atau kontak ini dulu hampir selalu digunakan pada perangkat kontrol industri. Kontak ini menghubungkan rangkaian mesin listrik 220 volt oleh seorang operator. Jadi sangat berbahaya kalau melakukan satu kesalahan kecil saja. Saat ini kontak telah digantikan oleh sensor digital. Ia akan mengeluarkan dua status, aktif atau non-aktif. Benar atau salah, kontak atau tidak kontak. Mari kita lihat beberapa contoh dari jenis sensor ini. Yang pertama adalah limit switch. Limit switch menggantikan peran operator pada kondisi tertentu. Ia akan kontak ketika ada benda atau objek lain menekannya. Contoh kedua adalah proximity sensor. Proximity digunakan untuk mendeteksi benda logam menggunakan medan magnet. Pada banyak kasus proximity telah menggantikan limit switch dalam aplikasi penginderaan posisi. Contoh ketiga adalah optical sensor. Optical sensor mempunyai kemampuan mendeteksi benda pada jarak yang lebih jauh dari proximity. Tapi optical sensor rentan terhadap gangguan pandangan akibat udara yang kotor atau asap. Keuntungan penggunaan optical sensor adalah bebas penempatannya pada sistem kontrol. Sensor berikutnya adalah capacitive sensor. Mirip dengan proximity, hanya saja ia digunakan untuk mendeteksi benda bukan logam atau konduktif. Selanjutnya adalah sensor ultrasonik. Membutuhkan pemancar dan penerima sinyal ultrasonik untuk mendeteksi benda yang lewat. Berikutnya adalah auxiliary contact. Merupakan bagian dari relay yang akan memutus atau menghubungkan kontak ketika ada arus listrik. Yang terakhir adalah push button. Ya, ini saklar yang akan on saat ditekan, dan akan off ketika dilepas. Untuk saat ini, hanya itu yang kita bahas tentang sensor digital di video ini. Sekarang kita beralih ke sensor analog. Bayangkan zaman dulu orang naik mobil. Dia tidak tahu kapan tangki bensinnya penuh atau habis. Hingga bisa jadi kehabisan bensin dan mogok di jalan. Saat ini mobil telah dilengkapi dengan indikator bensin. Nah, dari mana indikator itu berasal?
Sensor analog adalah salah satu yang mengubah besaran fisik menjadi sinyal yang dapat dipahami oleh sistem kontrol, yaitu tegangan atau arus. Yang dimaksud dengan besaran fisik adalah suhu, tekanan, kelembaban, jarak dan kecepatan. Beberapa sensor menggabungkan beberapa sensor menjadi satu, seperti suhu dan kelembaban, atau jarak dan kecepatan, menjadi satu instrumen yang menghasilkan dua sinyal. Ada beberapa kategori umum sinyal yang dihasilkan oleh perangkat sensor analog. Untuk penginderaan suhu, sensor menghasilkan sinyal rentang milivolt dalam kasus termokopel, atau resistansi variabel dalam kasus RTD. Karena akurasi yang lebih tinggi, RTD umumnya merupakan elemen penginderaan yang lebih baik. PLC memiliki bagian yang dirancang khusus untuk menangani kedua jenis perangkat ini. Kategori sinyal lainnya diubah secara lokal menjadi bentuk sinyal yang lebih dipahami, yaitu tegangan atau arus sebelum dihubungkan ke sistem kontrol. Standar yang paling umum digunakan saat ini adalah 4 hingga 20 mA. Karena ketebalan noise dan karakteristik lainnya. Setiap jenis sensor analog yang disebutkan dapat dibeli pada toko online yang terdapat pada deskripsi video ini. Sekarang mari kita lihat bagaimana penerapan sensor-sensor tersebut pada sebuah sistem kontrol. Dimulai dari push button, kemudian pendeteksian level air pada tangki, lalu mendeteksi temperatur atau suhu dan tekanan dari boiler. Sensor-sensor tersebut, bersama dengan perangkat lainnya, menyelesaikan masalah kontrol pada dunia industri. Baiklah, Anda sudah menonton dan belajar dari video ini, dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta bagikan kepada teman-teman Anda lainnya. Terima kasih.